Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi untuk pertemuan pertama, saya akan berikan Google Form-nya teman-teman. Kita akan latihan dulu untuk korekin-koreknya ya. Nah, nanti sebentar ada korekin-koreknya. Kalau yang ini nih, yang teman-teman lihat, itu terkait dengan dua pilihan ya, yang mana benar ya, fungsi to be ya. Kemudian sebentar apakah formnya ditambahkan atau tidak ya, itu terkait dengan simple present tense, kemudian simple past juga ya, ada juga penggunaan there, untuk pertemuan pertama ya teman-teman. Nah jadi ini Google Form untuk terkait dengan, ini kalian baca judulnya, yaitu subject and verb untuk praktis pertama ya. Nah kita sama-sama bahas. Nah nomor satu, di sini ada advertisement, karena advertisementnya lebih dari satu atau plural nih, ya otomatis kita gunakan are ya. Nah, nanti kita submit sama-sama ya, berapa skor yang kita dapat nih, sambil teman-teman menyimak kayak apa yang saya bahas terkait dengan penggunaan to be dulu ya. Oke, di sini ada ADS teman-teman. Kalau ada ADS-nya lebih dari satu, kita gunakan are lagi ya. Oke. Berikutnya di sini the books. Kan the books-nya plural lagi ya, gunakan are lagi nih. Ya, jadi kalau ada preposisi in itu cuma keterangan ya. Kemudian nomor 4 the furniture. Furniture-nya itu tunggal. Karena furniture tunggal, kita gunakan is ya teman-teman. Nah, jangan are ya. Jadi semua uncountable itu pasti tunggal ya. Nah, berikutnya di sini nomor 5 many buildings, karena many buildings-nya banyak, okay, berarti kita gunakan are. Di sini nomor 6 kita lihat lagi ada picture ya, ingat penggunaan there, penggunaan itu tergantung dari setelahnya ya. Jadi kita gunakan there are. Oke, berikutnya lagi ada sal deposit nih, sal deposit itu lebih dari satu, kita gunakan are ya. Oke, kemudian nomor 8 di sini the causes, kan the causes-nya plural, kita gunakan are teman-teman ya. Jadi of this preference itu cuma keterangan kok. Nah, 9, the facility, karena facility-nya tunggal, kita gunakan is ya. Oke, kenapa is ya? Facility-nya cuma satu ya, teman-teman. Nah, di sini nomor 10, railroads, karena railroads-nya banyak, pakai DR ya, teman-teman. Nah, ini nomor 11. Nah, nomor 11 sampai nomor berikutnya itu terkait dengan apakah verbnya ditambah atau tidak ya. Nah, lihat dulu satunya picture. Picture itu lebih dari satu, maka bring ya. Jangan pakai s nih. Nomor 12, have. Nah, kenapa bisa have? Karena antiques ya. Karena lebih dari satu. Nah, 13 hati-hati nih. Lihat levelnya ya, teman. Levelnya itu banyak ya, atau lebih dari satu. Berarti vari aja. Jangan pakai S ya. 14 resident. Karena residennya banyak. Atau lebih dari satu, kita gunakan select ya. Jangan pakai S. Karena residennya plural. Sama dengan nomor 15. Di sini they use. Kan dia cuma satu ya. Ini of credit cards keterangan ya. Ingat fungsi preposisi abaikan aja. Di sini kita gunakan has ya, karena the use. Nomor 16 languages, karena languages-nya jamak, kita gunakan present ya, enggak usah pakai saya karena ini plural nih. 17 disease, nah di sini banyak, berarti ini aja teman-teman. Udah pakai st ya. Oke, sama dengan nomor 18, efeknya 1. Oke, jangan perhatikan lagi off ya. Berarti efeknya, berarti depend ya. Dependnya harus pakai s nih. Nah, nomor 19, extend, sama tadi dengan nomor 18 caranya, tunggal lagi, s-nya pakai s ya. Nomor 20 Winston Churchill, ini cuma tunggal, ya, berarti formnya nanti pakai S ya. Mudah-mudahan teman-teman ingat di kasus presentnya. Nomor 21 they rise ya. Nah ini biasa banyak terkecoh nih, karena di multinasionalnya biasa teman-teman yang saya ajar biasa dia gunakan have ya, nggak bisa ya teman-teman. Karena di sini subjek utamanya the rise ya, jadi gunakan has. Oke. Dua-dua the magazine article, tunggal lagi berarti oversimplifies. Di sini resultnya banyak, berarti kita gunakan where ya. Nah nomor 24 itu gerund nah ya, semua subjek gerund pasti tunggal, berarti becomes, pakai ya teman-teman. Nah 25 itu adalah modal. Nah modal di sini sama dengan 26, apapun teman-teman lihat modal itu pasti ketemu dengan verb 1, jadi identify dengan contain, nggak usah pakai s ya. 27 di sini, nah fungsi preposisi harusnya verb yang diingkan ya, karena apapun setelah preposisi pasti ketemu dengan kata benda ya. Nah, untuk menjadi kata benda, verbnya harus diingkan jadi alteringnya. Nomor 8, walking. Nah, walking di sini gerund. Ketika dia gerund, verbnya juga tunggal kan, jadi jawabannya lah takes. Kemudian nomor 29, Volkswagen, subjek tunggal berarti gets. Dan 30 the head-nya itu tunggal teman-teman, berarti faces ya. Artinya menghadapi di sini. Nah, itulah terkait untuk pilihan yang mana tepat terkait dengan subjek dan kata kerjanya. Ingat, pastikan harus ada satu subjek dan satu verb ya teman-teman. Nah, kita lanjut next. Nah, untuk next-nya nih, nah teman-teman lihat ini korekin-koreknya lagi. Nah, maksudnya
untuk apakah subjek dan formnya sudah ada, berarti itu ya benar ya. Kalau dia double subjek atau formnya tidak sesuai, berarti salah ya. Jadi korek ini benar, ini korek itu salah. Kita lihat nomor 1 nih. Subjeknya sudah ada dari report. Ini 1 kan. Ini complete documentation itu cuma keterangan, tapi formnya sudah ada ya, berarti benar, korek. Sedangkan nomor 2, ini double subjek, ada subjek ada lead, nggak bisa dong. Berarti salah, korek ya. Kemudian nomor 3 ada yesterday, tiba-tiba found, itu nggak boleh, berarti incorrect ya, karena hilang subjek itu, atau missing subjek ya. Nah, teman-teman nanti lihat ada feedbacknya sebentar. Kemudian nomor 4 nih, after exam Tom will take ya, Tom subjeknya formnya will take, berarti benar ya. Kemudian nomor 5, with his friend, itu keterangan, tapi ada found, itu bentuk keduanya. Nah, tapi with his friend ini bukan subjek nih, berarti incorrect ya. Nah, nomor 6, for the fever and headache. Nah, dari for-nya itu sampainya headache, itu keterangan, tiba-tiba kata kerja tuh. Nah, nggak ada subjek ya, berarti incorrect nih. Oke, lanjut nomor 7, in the grove, tapi subjeknya ada nih, the overripe oranges, formnya were falling, berarti aman, correct ya. Sedangkan nomor 8, the assigned text, kalau kalian tidak baca sampai ujung, ada it lagi nih. Nah, berarti itu adalah incorrect, karena double subjek teman-teman. 9, in the past, subjeknya a career, formnya ada was not. Nah, berarti subjek formnya sudah ada, berarti benar ya, correct ya. Kemudian nomor 10, nah ini hati-hati nomor 10 teman-teman, kalian harus konsentrasi. Kenapa? Karena specialty shop ini sebenarnya subjek, nah jangan berasumsi bahwa blends itu verb ya, karena various blends itu satu kesatuan ya. Ini namanya non-phrase teman-teman. Campuran-campuran yang beragam ya artinya. Nah, karena verbnya nggak ada, berarti incorrect ya. Samanya nomor 11, subjeknya nggak ada, berarti incorrect lagi nih. Karena tiba-tiba kata kerja when, on her lunch hour itu keterangan. Nomor 12, sama, tidak ada subjeknya, berarti incorrect lagi. With a sudden of his hand, tiba-tiba true ya, bentuk kedua dari kata true. 13, ada building site. Ah, ini ada nih subjeknya, ada carpenters ya. Formnya adalah were given, berarti benar, correct. Sedangkan nomor 14, aman, correct lagi. Subjeknya ada cable television company, formnya ada, has ya. Oke, kemudian nomor 15 sama tadi dengan nomor 8 ya teman-teman, ini double subject. Jadi nomor 8 sama dengan 15 itu. The text ada lagi, berarti incorrect ya. Nomor 16 studying nih, studyingnya itu subjek, formnya leads, berarti benar ya, correct ya. 17 Columbus nih teman-teman, subjek Columbus, nah tapi ada lagi it, berarti double subject tuh, berarti incorrect ya. 18 subjeknya Lajeran, shopping, tapi ada lagi it. Nah ini terkait tadi dengan nomor 8 ya, dengan nomor 13 ya, double subject. Berarti incorrect lagi teman-teman. 19 paper nih, ada subjeknya formnya dia pakai modal ya, modal untuk verb 3 should be empty, berarti benar, correct ya, karena subjek verbnya ada. Nah untuk nomor 20 memang fokusnya teman-teman di sini dulu, ada is, oke aman, tapi proses kan ini double kata kerja, kalau dia mau benar hilangkan isnya, kalau misalnya mau benar juga ingkan lah ini processingnya, harusnya processing, nah berarti salah. Nah kita coba submit. Oke, jadi kalau kita lihat skornya, kalian bisa nanti lihat di skorannya ya. Nah, di sini 50-50 ya, berarti sudah aman untuk pembahasan terkait dengan untuk meeting pertama subjek verb ya, khususnya praktis 1. Nah, kita pindah gimana nih kalau multiple choice-nya ya. Nah, silakan dilihat untuk pilihan gandanya. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, yang kita cari subjek verb ya, karena kan close to 6,000 spaces itu kan objeknya plural nih. Oke, penentuan ini kan tergantung dari setelahnya. Jadi penggunaan there ini ya. Jadi R ini mengacu pada 60,000 spaces teman-teman. Maka jawabannya Charlie. Yang subjek verb yang berlaku di sini kan cuma option Charlie itu. Nomor 2 ada was, nah, berarti subjek aja agriculture. Nah, untuk nomor 3 kalian harus fokus karena kalian kalau dapat has berarti pelengkapnya aja ya. Berarti artikel das aja nih, alpha Charlie itu preposisi, kalau delta double verb ya, R dengan has, itu nggak boleh. Nomor 4, nah di sini kalian lihat ada was, berarti Columbus saja, subjek kalian butuhkan. Nomor 5, nah sama nomor 5 kalian harus fokus. Oke, baca dulu, oh sudah ada has, berarti subjeknya ada demand ya, ada demand for food ya, itu subjek tuh. Kalau berapa gimana? Oh ada is-nya nih sama has double. Charlie itu bermasalah di if, dan delta bermasalah di that, itu semua konektor ya, nggak boleh tuh. Nomor 6 sama, kalian jangan terburu-buru, di sini formnya sudah ada gross, maka artikel das saja ya. Kalau alpha itu ada isnya dengan gross nggak boleh, there is isnya sama gross juga nggak boleh kan. Kalau delta ada that-nya lagi yang bermasalah ya.
Nomor 7 di sini Bravo. Oke, karena are di sini verb utamanya, subjek saja di sini teman-teman ya. With itu preposisi, kemudian nomor candidate-nya, dan kemudian nomor 7 delta itu ada when ya. Kemudian kita lanjut teman-teman di nomor 8 ya. Nah ini ada gerund, apapun ada gerund, verbnya tunggal, maka jawabannya alpha. Nah apa bedanya dengan Charlie Sir? Nah ini ada of-nya, nggak boleh, harusnya one of the ya. Karena salah satu dari yang banyak tuh teman-teman. Oke, ingat ya. 9 protozoan, subjeknya verbnya reproduce. Kalau reproducing kan harus ada to be-nya tuh. Kalau reproduce itu bukan verb, dia cuma pelengkap. Kalau reproduction, ion-ion, ingat, dia adalah kata benda ya. Nah, nomor 10 gimana, Sir? Nah, promoted di sini verbnya, berarti kita pilih subjek saja ya, berarti subjeknya alpha. Nomor 11, fungsi preposisi yang tadi kan waktu latihan ada by altering. Nah, di sini of become ya. Nggak boleh, harusnya of becoming, harus diingkan ya. Kalau become itu verb utamanya, nggak bisa. Supaya dia menjadi noun, harus digerundkan ya. Nomor 12, ingat ada kasus untuk penggunaan it. Jadi ada 3 ya, teman-teman harus ingat. It is believed, kemudian it is discovered, dan it is estimated. Jadi kalau teman-teman lihat itu, langsung aja pilih. Saya ulang ya. It is believed that, it is discovered that, and it is estimated that. Maka jawabannya Charlie, teman-teman ya. 13 di sini. Nah, untuk nomor 13 ini lumayan mengecoh. Distruktornya adalah from photography infancy, ada koma. Ini cuma keterangan. Tapi pokoknya kalian dapat nih kan ya. Berarti sebenarnya the capturing. Oke, jadi hati-hati. Nomor 14 sama, baca sampai ujung ada is-nya. Berarti jawabannya bravo ya. Nah, kenapa tidak bisa besar? Converse itu verb ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya converse itu double verb dengan is-nya, itu nggak boleh. 15 throughout history keterangan ya, pakai have been aja. Have-nya itu mengacu pada different representation ya. 16 adalah, nah ini nomor 16 hati-hati. Jangan pilih there is ya, karena sini over 100 years. Ingat penggunaan it itu biasanya kalau merujuk pada waktu juga, itu kita gunakan it is ya. Jadi penggunaan itu tuh nanti bisa berhubungan dengan waktu, kemudian situation, distance, ya, weather, dan identification. Nah itu nanti saya bahas kalau teman-teman mau feedback ya. Nomor 17 ini many ya teman-teman. Kenapa many? Karena verbnya di sini adalah bill. Jadi pelengkapnya saja ya. Kemudian nomor 18, let's see, kita lihat nomor 18. Nah nomor 18 ini kalimat pasif. Ingat rumus kalimat pasif subject to be verb 3. Yang mana subject to be verb 3 ya bravo ya. 19 di sini unik soalnya. Nah, 19 ini masih ingat ya, kalau subjek verbnya sudah ada, berarti objek aja kita cari, maka jawabannya Charlie. Oke. Jadi di sini jawabannya Charlie ya, teman-teman. Kemudian nomor 20. Nah, nomor 20 ini verbnya sudah employees, berarti subjek aja music. Nah, 21 di sini. Nah, nomor 21 sama objeknya lagi teman-teman cari. Kalau kita perhatikan ini bisa jadi alpha dan delta ya, tapi yang untuk non-phrase adjektif non dulu ya, berarti jawabannya delta. Oke, lanjut nomor 22 teman-teman. Nomor 22 ini adalah bravo. Oke, ketika lihat dulu bravo. Nah, kalau bravo ya hampir aku juga salah nih karena kita lihat dulu is ya. Nah, kalau bravo itu nggak bisa karena ada has-nya. Nah, itu hampir terkecoh juga. Ada is-nya lagi ya, maka jawabannya adalah Charlie teman-teman ya. Karena is-nya sudah ada berarti subjek aja kalian butuhkan ini. Pelengkap subjek ya. 23 Maria Michels. Karena verbnya sudah ada di sini bring, bentuknya ada kata bro. Kemudian nomor 24, nah ini customer kata sifat, nah kita pilih iris ya. Kenapa bukan there? Karena there itu tidak bisa ketemu kata sifat teman-teman ya, hanya subjek it. Dan nomor 25 ini yang kita cari adalah sebuah pelengkap ya, atau bisa kita bilang komplement ya. Komplement itu ingat non phrase dengan to infinitive. Karena non phrase ya kita pilih to infinitive teman-teman. Nah, kita coba submit berapa yang kita dapat untuk pembahasan subjek verb yang terkait ATP levelnya ya. Let's see. Nah, di sini sudah 25-25, berarti benar ya, benar semua ya. Oke, jadi itulah untuk pembahasan yang terkait dengan Google Form-nya untuk subjek verb praktis dengan ITP levelnya ya. Oke, semoga bermanfaat. Kita nanti ketemu di video selanjutnya, pembahasan Google Form yang bagian kedua. Thank you buat hari ini. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.